Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, F&B ya, restoran. Saya hanya sebagai karyawan biasa dan saya memiliki beberapa pengalaman pahit, tapi di luar kerjaan. Maka dari itu, saya akan membuat video ini secara pengalaman pribadi saya aja untuk menghindari atau meminimalisir korban-korban di seluruh negara Indonesia. Gue bakal cerita sedikit aja, mungkin nggak terlalu panjang karena gue memang tidak mengumpulkan beberapa kata-kata yang harus banget gue catat. Ini langsung real dari pemikiran gue karena ini pengalaman gue dan beberapa bukti atau korban-korban yang telah curhat sama gue gitu. Jadi gue cuma mau cerita aja kalau gue ini kena tipu di salah satu di salah satu website yang awalannya dari Instagram. Jadi gue main Instagram, di situ ada pekerjaan paruh waktu dan gue klik, dibawa ke WA dan gue chat orangnya. Dia mengaku sebagai mentor. Dia mengatasnamakan iPrice, padahal dia bukan bagian dari iPrice. Akhirnya gue chatan nama dia, itu sebelum gue tahu kalau dia itu bukan pihak dari iPrice. Gue chatan nama dia. Setelah gue chatan nama dia, kata dia, boleh kakak kalau misalkan mau join, kakak isi biodata dulu seperti nama, nomor rekening, dan alamat. Akhirnya gue ngisi nama gue, nomor rekening, dan alamat gue isi. Setelah itu gue langsung diarahin buat bikin websitenya gitu. Daftar dulu, daftar nama terus kata sandi. Akhirnya gue masuk ke link iPrice. Di situ memang kelihatan tulisannya iPrice, terus kayak iklan, banyak banget iklan gitu kan. Nah, gue harus stay di home buat dapat bonus dari dia, karena perjanjiannya setelah kita daftar kita bakalan dapat komisi sebesar 40.000. Akhirnya gue join, gue daftar, gue bikin akun, dan gue mendapatkan komisi atau bonus sebesar 40.000. Setelah itu gue ditawarin lagi, gimana kak, katanya sudah mendapatkan bonusnya. Terus gue jawab dong, alhamdulillah kak, saya udah dapet. Karena waktu itu gue tuh lagi bener-bener butuh uang, gue lagi gak punya uang. Gue punya uang 300 di tanggal 15. Dan uang 300 itu harus cukup sampai tanggal 28 buat gue bakal makan, karena gue anak kosan kan, kosan biasa. Karena gue juga cuma karyawan aja. Akhirnya setelah itu gue disuruh top up. Kalau misalnya kakak top up 100, paling gede 500 lah. Di situ 100, 200, 300, 400, 500 gitu. Gue suruh milih. Akhirnya gue milih yang 100.000. Dengan kata dia mendapatkan komisi 20-30%. Setelah gue top up, gue dikasih kerjaan, gue suruh, bukan kerjaan sih ya, jadi kayak gue tuh harus stay di linknya gitu tuh, di websitenya gue suruh stay. Akhirnya gue stay 2-5 menit. Terus kata dia, boleh kak dicek bonusnya udah keluar atau belum. Gue lihat udah keluar, dapat 140. Jadi 100 itu modal gua dan 40.000 itu mungkin bonusnya ya. Setelah setelah
40 apa 20 gitu, gue lupa. 20.000 deh kayaknya, 20.000. Setelah gue tarik yang 100.000, yang 120 itu tarik melalui Dana, gue cek lagi websitenya, gue dapat bonus lagi 20.000. Jadi total bonusnya itu 40.000. Akhirnya gue semakin penasaran kan, kata gue ini kerjaan enak amat. Padahal mah bukan kerjaan sih sebenarnya, mah udah kayak apa ya, uang sia-sia gitu loh. Boleh kata gue dilanjut lah kalau emang memastikan emang ini yang dicari-cari, kata gue kan. Gue waktu itu nggak mikir ini penipuan, nggak mikir ini uang apa bodoh amat gitu kan, namanya juga lagi butuh gitu tuh. Cuma daripada gue nyari uang susah, daripada gue maling kali ya, nggak tahu, di pikiran gue intinya gue tertarik aja sama itu. Akhirnya setelah gue minta lanjut, dikasih lagi tuh sama dia minimal 500.000, maksimal 10 juta. Gue suruh top up, dan gue pilih yang mana? Gue pilih yang 500.000. Iya, 500.000. Setelah gue pilih yang 500.000, akhirnya si ini tuh apa, ngasih lagi gue menitannya 2 sampai 5 menit. Gue suruh stay di websitenya. Akhirnya gue stay di websitenya 2 sampai 5 menit. Terus dapat lagi 500 berapa gitu, gue lupa. Pokoknya gue lupa. Dapat 500 berapa, gue tarik. Setelah gue tarik, akhirnya ada lagi bonusnya kan, kayak yang awal tadi. Dari situ kata dia, gimana kak, menjanjikan kan, katanya. Ya kata gue, mantep sih kata gue gitu kan. Ya udah kak, gue nggak bisa lanjut, gue harus kerja, kata gue kan. Ya udah kata dia, kalau emang terhalang untuk kerja aja dulu, nanti diterusin lagi. Jadi gue kerja kan, pas jam istirahat gue kan cuma punya uang berapa gitu kan, itu yang 500 tadi juga 200-nya dari cewek gue. Akhirnya gue pinjem sama temen gue pengen top up 1 juta, sambil bilang gue ke temen ya, ke temen gue ambil bilang, cuy gue pinjem duit sih 1 juta, pokoknya mah 5 menit juga gue balikin, tenang aja, gue punya kerjaan yang menjaminkan, kata gue sampai ngomong kayak gitu. Akhirnya ajan, bentar dulu ya, lagi ajan, bentar dulu. Oke udah, gue ngomong kan sama temen gue, kata gue ini menjaminkan, tenang pokoknya 5 menit juga uang lu kembali gitu, kata gue. Akhirnya gue ditransfer tuh sama temen gue 1 juta. Akhirnya gue top up kan, top up 1 juta.
berhubung gua nggak punya m-banking, dan yang 100, 300 sama 500 itu gua uangnya emang ada di Dana gitu kan. Akhirnya dia transfer ke Dana gua, si teman gua ini. Terus gua langsung transfer ke langsung top up gitu kan ke websitenya. Terus kata gua, "Kak, udah nih, gua top up 1 juta." "Oh iya, terima kasih Kak," katanya. "Kakak keluar ya dari grup yang 20 sampai 30%." Katanya. "Kenapa?" kata gua. Kaget kan, gua kaget. "Enggak Kak, keluar soalnya mau dimasukin ke grup yang 30 sampai 40% katanya. Kakak udah naik level katanya. Dan mentornya juga bakalan diganti, bukan saya lagi." Ya udah, gue nurut aja kan. Terus gue juga ada sedikit takut sih. Wah, ini penipuan bukan sih? Mana udah 1 juta kata gue kan. Dari situ gue di chat sama mentor barunya. "Hai Kak," katanya. "Saya mentor barunya," katanya. "Selamat bergabung di 30 sampai 40% komisi," katanya. "Bonus. Kakak udah top up ya 1 juta?" "Udah," kata gue kan. "Oh baik, terima kasih," katanya. "Eh, baik, kakak langsung masuk aja ke website ini ya," katanya. Langsung tuh gue masuk ke websitenya. Pas gue udah masuk ke websitenya, sama kerjanya sama. Jadi gue stay di situ. Terus gue juga dapat kayak apa ya, eh, gambar gambar kertas kayak kayak ketikan gitu ya. Jadi di situ ada nama gua, bonus gua, terus kayak ID lah, pokoknya kayak kayak gitulah pokoknya mah. Seolah-olah kayak gua bener-bener kerja gitu kan. Dari situ eh, gua dapat bonus. "Bolehkah udah selesai," katanya. "Silahkan dicek bonusnya." Gua cek tuh bonusnya, dapat 1.900.000. Gila aku. Gak habis pikir cuy, 1.900.000 bisa gue dapetin. Tapi ketika gue mau narik tuh nggak bisa. "Kakak mohon maaf, ini nggak bisa ditarik," katanya. "Kakak harus top up dulu karena ini baru misi pertama." Ternyata pas gue baca-baca di atasnya ada chatan dia yang nggak kebaca sama gue. Jadi di chatin itu, "Kakak dapat 1 tugas dan 3 misi," katanya. "Misi pertama top up 1 juta, misi kedua top up 2 juta, misi ketiga top up 6 juta." Dan gua udah masuk yang 1 juta itu. Dan yang 1 juta itu udah masuk di misi pertama. Akhirnya mau nggak mau gua harus top up yang 2 juta. Kata gua, mampus. Gimana caranya gue balikin uang temen gue yang gue janjiin 5 menit juga bisa kembali lagi nih uang lo. Akhirnya gue nggak mikir panjang karena gue mikirnya gimana sih ini si modal bisa balik lagi. Akhirnya gue chat orang tua gue minta tabungan gue buat ditransfer sekarang 2 juta. Gue mau pakai dulu dengan alasan berbagai macam alasan lah pokoknya. Akhirnya setelah itu orang tua gue langsung curiga, "Ini beneran Iki? Ini Iki bukan?" katanya. "Kok tiba-tiba ngedadakan minta uang 2 juta buat apaan?" katanya. Terus gue chat karena gue sambil kerja kan. Kebetulan itu udah masuk kerja juga. Udah beres gitu jam breaknya. Terus kata gue, "Iya ini Iki, ini beneran kok." Sampai gue telepon, "Ini beneran Iki," kata gue. Ya akhirnya dikasih sama dia, sama orang tua gue dikasih 2 juta. Langsung gue transferin. "Bang, ini udah gue transfer ya 2 juta. Gue top up nih 2 juta.
Pas mau gua tarik lagi nggak bisa, itu total udah 4.900.000, modal 3 juta, sisanya bonus. Pas gua mau tarik nggak bisa, maaf kak, kakak harus melanjutkan misi yang ketiga, kakak harus top up lagi 6 juta. Uang dari mana? Akhirnya gue baru kepikiran, ini tuh penipuan atau bukan, kata gue. Akhirnya gue nanya-nanya kan ke teman-teman gue, ini penipuan bukan sih, ini penipuan bukan sih. Nggak tahu. Sampai ada satu orang yang bener-bener kayak dia nyari tahu dulu gitu, nonton-nonton YouTube, nonton-nonton video-video TikTok kayak gitu. Ini penipuan ki katanya. Coba dah lu cek nih video ini. Akhirnya gue cek kan ke YouTube. Akhirnya gue nonton kan di YouTube. Kata gue kena tipu. Langsung dah gua chat si mentornya. Ini penipuan ya, kata gue. Kenapa anda bisa ngomong penipuan? Ya ini buktinya ada, kata gue. Tapi kan itu aplikasinya beda, katanya. Itu aplikasi, kalau kita kan berbasis apa ya kata dia, website gitu, katanya. Tapi kan kinerjanya sama, kata gue kan. Ini dia dia sampai bilang, mana buktinya kalau ini penipuan gitu kan. Terus akhirnya gue balikin kan pertanyaannya, kalau emang ini bukan penipuan, kata gue minta bukti-buktinya, kayak dari OJK atau dari Bapeti. Gue pengen lihat, kan itu ada kan di websitenya, itu cuma tempelan, kata gue. Ini sebenarnya iPrice atau bukan sih? Kok di Google iPrice itu jualan HP, kok di sini kerjanya kayak gini, kata dia. Saya ngomong kayak gitu. Dan gue mikir, oh ini mengatasnamakan doang kali ya. Ternyata udah banyak banget korbannya. Sampai sekarang tuh hampir berapa ribu gitu korbannya. Anjir, kata gue. Bahkan sekarang gue udah bikin grupnya, grup korban-korban penipuan. Itu gue udah bikin. Dan rencana minggu depan gue mau lapor. Karena emang bener-bener ngerugiin banget. Mereka untung miliaran loh. Bukan uang sedikit. Karena banyak juga yang ketipu sekitar 600 juta, 60 juta, 100 juta. Gue masih untung coy. Masih untung 3 juta doang. Makanya gue bikin video ini bukan cuma bikin konten aja sih. Ya mungkin itu salah satunya ya. Namanya juga kebutuhan. Gue nggak munafik. Gue pengen bikin konten. Dan gue juga pengen menyebar apa ya namanya, berita ini buat orang-orang awam biar nggak kena tipu. Karena zaman-zaman sekarang ini kan banyak orang yang mainin HP aja kan. Banyak pengangguran juga gitu. Ya gue takutnya mereka yang nganggur atau mereka yang terlilit hutang, terus mereka lihat ada pekerjaan paruh waktu sampingan, klik dapat, pas udah top up yang gede, uang lu nggak balik lagi coy. Gue takut itu doang, kasian. Makanya mendingan gue bikin video inilah gitu. biar enak juga, biar gue bisa bantu gitu kan. Setidaknya walaupun gue nggak bisa bantu soal uang, soal pelaporan, gue bisa ya sedikit-sedikit pengen viralin gitu loh kasus-kasus ini tuh. Karena emang banyak orang yang tahu cuma kayak sabodoan aja gitu, sabodo amat, cuek gitu kan. Buat kalian yang nonton sampai detik ini,
gue ucapin terima kasih. Tolong banget ini mah di share ya, video-video yang penipuan kayak gini di share, karena udah banyak banget websitenya, banyak banget aplikasinya. Ada yang via WA, ada yang via modus paket. Sekarang penipuan banyak banget, emang bener-bener lagi banyak banget. Maksud gua kemungkinan ya, di semua penipuan ini pelakunya cuma beberapa orang, dan masih komplotan dari mereka-mereka juga. Kalau emang si pelaku ini bener-bener apa ya, memiliki banyak website dan mereka itu satu komplotan, itu udah bener-bener parah banget sih, nggak ada ampun kata gue. Kalaupun nanti mereka ketangkep terus dihukum, kata gue mau udah bener-bener jangan dikasih ampun gitu tuh. Soalnya emang puluhan juta loh, ratusan juta, bahkan miliaran kayak yang mereka dapetin tuh. Orang-orangnya yang kena tipu aja udah 1,8 M, 1,8 juta maksudnya, sekitar segituan. Makanya hati-hati ya guys. Pokoknya segitu aja dari gua nggak bisa ngejelasin apa-apa. Nanti kalau misalkan memang otak gua lagi cerdas, lagi ingat semuanya, nanti gua jelasin lagi di lain waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.